Data menunjukkan ada 3,3 juta penyalahgunaan narkoba. Banyak di antara mereka berusia 15 hingga 24 tahun. Sementara lebih dari 66% anak muda ternyata kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka rentan terjebak gaya hidup konsumtif dan juga pinjaman ilegal. Jadi kenapa kita harus melek financial literacy sekarang? Itu karena kedepannya kita akan butuh itu duit. Objektif dan tujuan itu satu hal yang penting untuk kehidupan kita ke depan nanti. Kalau kita lihat data global, secara global itu ada 316 juta jiwa yang menggunakan narkoba dalam rentang waktu tertentu. Jadi biasanya 1 tahun pakai, seperti itu. Nah, ini yang konsepnya memang kadang-kadang kita selalu bilang bahwa oh iya ini kenakalan remaja gitu, oh iya ini kriminal, padahal ini sebetulnya satu penyakit. Jadi ini adalah chronic relapsing brain disease. Jadi penyakit yang mengenai otak dan dia akan berlangsung lama, kemudian dia juga akan mudah relapse atau kambuh, ingin diakui dan merasa punya otoritas. Nah, apapun yang saya lakukan terhadap tubuh saya, ini menjadi tanggung jawab saya gitu. Padahal sebetulnya kita juga butuh informasi apa yang harus dilakukan terhadap tubuh kita ini. Harusnya memang lebih banyak kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan bisa lebih mendorong mahasiswa. Nah, ke arah yang positif termasuk akademis juga. Kalau dari sisi psikologi, ada akar yang sama antara kenapa seseorang tuh bisa punya godaan untuk hidup konsumtif juga menggunakan narkoba. Stres itu penting, justru akan membuat kita jadi lebih produktif selama itu bisa kita kelola. Jadi sebenarnya yang sangat penting untuk kita miliki itu adalah bagaimana kita bisa lebih percaya diri dengan apa yang ada pada diri kita dan bagaimana kita nih bisa mengendalikan stres kita. Saya belajar tentang social entrepreneurship, ternyata saya bisa ya bantu orang sambil making for profit untuk diri saya. Saya mendalami itu dan saya bangun menjadi manusia, sebuah human transformation company yang harapannya bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk banyak orang. Simple gini Mbak, simple sekali sebenarnya investasi itu. Kita lihat mana yang logis dan mana yang legal. Jadi itu bandingkanlah kita needs atau wants. Itu jadi dari kita sendiri. Kalau kita sudah bisa bedakan itu, kita nggak akan kebawa nafsu untuk ikut-ikutan investasi ilegal. Kenapa? Karena kita tahu batasannya dan kita tahu secara logis kira-kira bener nggak sih nih? Gitu. Jadi ada dua ya Mbak ya. Jadi dan teman-teman semuanya logis dan legal. BNN juga sudah melakukan kampanye anti narkoba yang begitu masif, tapi ternyata orang masih menganggap apa sih bahayanya gitu ya. Nggak jelas nih bahayanya gitu. Narkoba ini adalah zat psikoaktif, adik-adik ya. Jadi ini adalah zat yang bisa mempengaruhi atau bahkan langsung masuk ke otak kita. Narkoba ini semuanya masuk ke dalam otak kita. Masuk ke dalam otak kita, dia akan merubah struktur di otak kita. Sehingga fungsinya jadi aneh, jadi rusak, jadi lain. Nah itu yang tanpa kita sadari. No one ever plan to become addicted. Gak ada satu orang pun yang berencana jadi pecandu ya. Tapi maka itu jangan pernah coba. Ada riset yang menyebutkan 1 dari 4 mahasiswa itu ternyata mengalami depresi. Tapi memang levelnya ringan sampai sedang. Sementara ada juga yang sampai level berat atau parah. Coping strategi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu sebenarnya jaga kualitas hidup, jaga gaya hidup supaya lebih sehat lagi. Kemudian kalau rasanya sangat nggak nyaman, kembali ke yang paling dasar, bernafas mendalam. Ya, coba lakukan bernafas dengan tenang ya. Misalnya tarik nafas dalam 5 hitungan, kemudian ditahan, lalu lepaskan lagi 5 hitungan, ditahan lagi. Lakukan itu berulang kali sampai tenang.
Ya, jadi nggak perlu beli-beli sesuatu, tapi dengan teknik pernafasan yang tepat itu membantu. Dan yang pasti juga membantu punya teman, curhat sama teman, ya. Jadi dijaga tuh hubungan kita dengan teman-teman kita. Kalau misalnya kita bisa punya teman, ternyata itu bisa mengurangi stres kita dan bahkan bisa signifikan 35%. Silakan. Yang pertama adalah kalau teman-teman yang ada di sini mau hidupnya hancur, silahkan pakai. Yang kedua adalah sebagai orang yang pada akhirnya keluar dari kabut gelap itu dan berjalan mencari cahayanya. It's not a easy process gitu. Yang pada akhirnya mengubah saya adalah berani keluar ketika kita tahu itu salah. Even itu meninggalkan teman-teman kita. Gitu, always choose yourself. Prevensinya pelajari hal-hal yang memang ya tadi ya, ketika mencari dopamin itu bisa didapatkan dengan olahraga, bisa didapatkan dengan hal-hal positif lainnya gitu, dan tidak harus didapatkan dari narkoba. Mencoba metode lain yang pada akhirnya bukan menyentuh otak tapi menyentuh hati, itu sih dari saya. Regulasi di Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba itu, kalau kami bilangnya di kesehatan ini adalah orang dengan gangguan penyalahgunaan narkoba, bukan pecandu, karena itu sangat menstigma ya. Jadi di luar juga sudah bukan drugs abuse tapi drug use disorder. Kita sudah menggaungkan bahwa orang dengan gangguan penyalahgunaan narkoba itu seperti tadi, ini adalah satu penyakit, brain disease. Rokok elektrik juga ada regulasi yang benar, karena tadi isinya kadang-kadang itu masuk golongan narkoba. Dari 312 sampel yang datang ke lab narkoba BNN, itu ada narkoba yang ditemukan, 8 jenis narkoba yang ditemukan. Pendekatan-pendekatan seperti ini masih harus digaungkan lebih banyak lagi gitu. Mostly sekarang kita melihat edukasi tanpa narkoba gitu ya, yang sepengetahuan saya itu jarang sekali bahkan yang memasukkan unsur-unsur seni ke dalamnya gitu. Jadi mungkin ini satu hal yang bisa dicoba. Yang kedua adalah sebenarnya membentuk relevansi dan relatabilitas seperti yang tadi saya mention. Well, maybe the campaign should be a support system, a support group for you share your problem to another, untuk saling nguatin. What is the most fundamental things on a nation? It's the human. And what is the most fundamental things on a human? It's the soul. Jadi gimana touch the soul, touch the heart, move the mind, and be a greater nation. Mungkin itu. Kita bedakan antara needs sama wants. Jadi kalau kita emang pengen nyoba, jangan. Karena jangan ya, tapi kalau kita udah tahu, gue pengen apa butuh ya. Nah itu kan, itu sudah berarti sudah bisa membedakan mana yang needs, mana yang wants. Jadi akhirnya itu sudah memisahkan kebutuhan dan keinginan. Nah yang kedua, itu tadi kalau kita sudah bisa memisahkan itu, kita pasti akan memiliki cadangan bentuk uang. Uang itu akan ditabung, aman ditabung karena ada LPS yang menjamin tabungan kalian di bank, seluruh bank di Indonesia. Investasi itu tadi supaya kita nggak kejerat dengan investasi bodong segala macam, harus carinya legal dengan melihat di OJK mana daftar yang legal, dan harus logis dengan pemikiran kita. Ini logik nggak sih? Seperti itu. Kalau kita mau investasi, kita harus punya suatu kesempatan dan kecepatan. Selama kita cepat dan kesempatan yang baik, itu maka nanti akan mendapatkan suatu reward yang cepat juga, seperti itu. Ada riset Bu, Pak, Mas, Bu. Jadi kalau memang kita mau memasukkan suatu knowledge atau suatu subconsciousness, itu memang lebih baik menggunakan otak kanan. Otak kanan itu dalam seni, musik, budaya itu otak kanan. Makanya kalau kita mau sosialisasi dengan seni, musik, dan lain-lain, itu akan mudah masuk ke dalam orang, dalam subconsciousness bahwa oh iya, oh gini lah, seperti itu. Nah itu mungkin akan dikembangkan lagi.